bersaing dengan Partai Golkar dan Nasdem. Selain itu, PKB juga dekat dengan pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU yang mayoritas tersebar di Jawa Timur di wilayah yang belum dikuasai Anies. Berusaha meyakinkan teman-teman dari partai lain, tetapi bukan bergantung partai lain, bergantung teman-teman kita sendiri untuk meyakinkan masyarakat dan rakyat. Sehingga kalau elektabilitas kita berdua ini naik, kemudian terjadi proses sosialisasi gagasan yang efektif, saya yakin teman-teman partai-partai akan tertarik. Sama kali ya di kita di periode ini. Jadi perlu waktu, tapi pengalaman kami di Pilkada Jakarta, kami belum pernah nomor 2 atau nomor 1 di survei, tapi ternyata kenyataannya berbeda dengan yang disurvei. Sementara Ketua Umum PBNU menegaskan organisasinya tak ikut campur dalam politik praktis mendukung bakal capres dan cawapres. Karena itu PBNU memastikan tak ada satupun bakal capres dan cawapres yang boleh mengatasnamakan NU. Bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi dah ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Meskipun ditinggal PKB, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menegaskan tidak ada lara dalam demokrasi. Hal ini disampaikan Prabowo usai Partai Gelora resmi mendeklarasikan dukungannya kepada dirinya. Prabowo juga menambahkan, dalam demokrasi ada pertemuan dan perpisahan. Pelipur lara, demokrasi itu tidak ada lara-laraan. Nggak ada lara-laraan. Demokrasi adalah suatu proses. Diskusi, bertemu, kadang-kadang berpisah, ya. Santai aja, kita berbuat yang baik untuk rakyat. Rakyat yang menilai. Rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan, dan rakyat tidak bodoh. Rakyat tidak bisa dibohongi. Semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, Partai Gelora yang kini sudah resmi merapat ke baca pres Prabowo Subianto mampu mengorkestrasi kekuatan politik Islam di kalangan menengah ke atas dan perkotaan. Namun partai yang baru akan berkontestasi di pemilu ini dinilai sulit untuk merangkul kalangan Islam tradisional yang menjadi basis Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Anies Mata saat itu adalah orang-orang penting, elit-elit kunci yang ada di PKS. Jadi ini ada semacam korespondensi historis yang mempertemukan antara Prabowo Subianto, Fahri Hamzah, dan PKS. Cuman bedanya Fahri dan Anies dulu itu ada di PKS, saat ini Fahri dan Anies itu ada di Gelora dan mendukung Prabowo. Yang kedua yang selalu menjadi pertanyaan publik, apakah Partai Gelora akan mampu mengorkestrasi kekuatan politik Islam? Jawabannya ya. Cuman kan problemnya tidak terlampau signifikan. Gelora ini adalah partai baru ingin ikut pileg, baru ingin ikut pemilu, tentu basis konstituennya tidak terlampau signifikan. Kini, akankah duet Anies Baswedan Caimin mampu memenangi Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden menuai sorotan. Dalam koalisi ada yang ditinggalkan, ada juga yang bertahan. Lalu apakah duet Anies Caimin mampu mendongkrak elektabilitas keduanya? Dan bagaimana elektoral Anies Baswedan setelah memutuskan untuk meminang Caimin? Apakah ini strategi Anies untuk mendapatkan suara Nahdlatul Ulama atau Nahdien, basis Jawa Timur? Dan bagaimana Gerindra usai ditinggal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB? Apa strateginya untuk meraih suara kalangan Islam terutama di Jawa Timur? Kita akan membahasnya pagi hari ini dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber, yakni Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan peneliti komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur Suko Widodo. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Baik.
Pagi, Ya, pagi Bang Hudas, pagi Radi, pagi Mbak Sukodo Widodo. ya. Saya ke Pagi, Partai Mas Andre. Kebangkitan Bangsa dulu, ke Mas Saiful yang katanya menyelingkuhi Gerindra. Nah, kenapa nih akhirnya melabuhkan pilihannya ke Anies Baswedan? Bagaimana dengan koalisi yang sudah dibentuk sebelumnya, Mas Huda? Ya, yang pertama untuk Mas Andre, kita ketemu di momentum yang berbeda. Untuk kali ini kita belum berjodoh karena sudah 1 tahun lebih konstituen PKB meminta kejelasan, tapi kita bisa memahami Pak Prabowo belum memutuskan juga. Inilah dinamika politik sebagaimana disampaikan oleh Gus Imin dan Pak Prabowo sendiri. Demokrasi tidak ada dendam, di demokrasi ada pertemuan dan ada perpisahan. Tapi kita bisa memahami suasana yang semacam ini. Kenapa bisa memahami? Catatannya yang pertama, Mas, sampai hari ini memang belum ada capres yang dominan elektabilitas belum ada satupun. Itulah lalu kenapa dinamika politik ini begitu luar biasa. Kenapa pula Pak Prabowo juga belum, walaupun sudah koalisi dengan kami 1 tahun lebih, juga belum memutuskan. Nah, dalam suasana begitu, semua capres, baik Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar, sama-sama berpeluang, karena belum ada satupun yang dominan. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Oke, jadi begini, Mas Saiful, dalam hubungan percintaan lah boleh dikatakan begitu. Kalau misalnya sudah disukai seseorang begitu, tapi tidak ada respon, namanya cinta bertepuk sebelah tangan begitu katanya. Apakah ini karena cinta bertepuk sebelah tangan, Caimin jadi cari pelarian gitu? Ya ibarat orang pacaran. Ada yang pacaran lama setahun 20 hari. Ya. Nggak jodoh-jodoh juga gitu. Tapi tiba-tiba ada yang hanya dalam itu sekejap, sebentar gitu. Lalu Allah mentakdirkan itu. Jadi ada proses yang panjang yang kadang kita tidak tahu berujung di mana. Tapi ada proses yang pendek. Tapi memang akhirnya sudah berbuah untuk bisa berjodoh. Okay. Jadi sekali lagi, ya inilah khas politik Indonesia. Ya, lalu kalau memang Gus Muhaimin sekarang memilih Anies Baswedan di Pilpres nanti dan menjadi pasangan Anies Baswedan, pasti ada hitung-hitungan politiknya begitu, sudah. Nah, kira-kira tadi juga dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Stakuf mengatakan, tidak ada klaim dari kiai manapun di PBNU yang mendukung salah satu calon presiden. Nah, ini sedangkan dari PKB ataupun dari beberapa rekan koalisi, ada restu dari PBNU, ada restu dari Kiai Nahdlatul Ulama untuk mengusung Caimin di Pilpres nanti. Nah, hitung-hitungannya sebenarnya seperti apa dan bagaimana Anda merespons dari pernyataan Gus Yahya tadi? Ya, kita hormati, kita taati instruksi Gus Yahya terkait dengan sikap PBNU. Memang dari dulu begitu. Secara organisasi PBNU tidak boleh terlibat politik, terlebih-lebih PBNU. Sikap itu pula yang diambil oleh Kiai Said, oleh Pak Hasyim Muzadi sebelumnya, semua periodisasi Ketua Umum PBNU setiap kali menghadapi Pilpres, sikapnya tegas, berdiri di atas pihak. Okay. Jadi itu wajar dan bukan sesuatu yang baru gitu. Karena dari periode ke periode semacam itu. Yang kedua, PKB dalam deklarasi kemarin di Surabaya sama sekali tidak menyebut dapat dukungan dari PBNU. Sama sekali. Okay. Karena kami juga tahu fatsun itu, kami tahu koridor itu. Tapi bahwa banyak kiai, pesantren, pondok pesantren, masyayikh, gus-gus gitu, sepenuhnya membackup Gus Imin itu iya gitu, dan itu wajar. Okay. Karena Gus Imin adalah cucu dari pendiri NU. Ya. Gus Imin adalah
pemilih dan address di Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sama sekali tidak ada yang dilanggar. Yang ketiga, pasca reformasi setelah zaman Orde Baru yang otoriter, ada kerinduan warga NU untuk menyatukan kekuatan politik. Ya. Dan itu pernah difasilitasi oleh PBNU membentuk yang namanya PKB. Dan pasca reformasi, pasca Gus Dur jadi presiden, kami merasa harus ada representasi dari tokoh NU untuk menyatukan kekuatan politik Nahdliyin. Dan akan kami coba dengan pasangan Mas Anies dan Gus Imin tahun 2024. Baik, sekarang saya akan ke Bung Andre Rosiade. Bung Andre, sebagai pihak yang diselingkuhi katanya, Anda merasa kehilangan suara Nahdliyin dalam manuver PKB merapatnya PKB ke koalisinya Anies Baswedan ini? Sekali lagi tentu kami menghormati ya pilihan politik Gus Muhaimin, Bang Saiful Huda dan teman-teman PKB. Tentu tidak perlu diratapi dan sedih ya, karena ini biasa dalam politik. Kami menghormati keputusan teman-teman PKB. Kami doakan teman-teman PKB sukses dan tetap berkomunikasi dengan Gerindra. Dan mari kita sama-sama jaga iklim demokrasi, tetap sehat, tetap sejuk, tetap tenang, dan insya Allah Pilpres 2024 rakyat Indonesia akan menghadapi dengan riang dan gembira. Itu harapan kita bersama. Jadi no hard feeling, komunikasi kita juga baik dengan PKB. Oke, no hard feeling kata ini. Ya, jadi silakan, ya ini kayak tadi disampaikan Bang Huda, ini kayak orang pacaran tiba-tiba dilamar duluan. Tapi kan kalau akad nikahnya nanti tunggu pendaftaran di KPU. Jadi semuanya bisa terjadi. Jadi komunikasi tetap kita akan intens dengan PKB. Itu biasa saja dalam demokrasi. Nah, sekarang Radi, pertanyaannya apa, Radi? Ya, pertanyaannya gini. Bagaimana Anda menyikapi pindahnya PKB? Apakah sependapat dengan anggapan bahwa Gerindra dan koalisinya ini atau Pak Prabowo ini kehilangan suara Nahdliyin cukup banyak? Karena saya bacakan data juga, tidak hanya suara Nahdliyin ya. Karena basisnya PKB ini di Jawa Timur, nah Provinsi Jawa Timur itu punya pemilih kedua tertinggi di Pulau Jawa, 31 juta. Bagaimana Anda merespons ini? Ya, tentu saya rasa kita tidak perlu masuk kepada spekulasi seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kami Partai Gerindra dan seluruh partai pendukung, relawan, dan seluruh pendukung Pak Prabowo akan terus berkomunikasi dan meyakinkan seluruh rakyat di Indonesia, baik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Pak Prabowo komunikasi dengan para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentunya karena Pak Prabowo sudah puluhan tahun yang lalu ya, sejak menjadi prajurit beliau sudah sangat dekat dengan para kiai, baik yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Bang Saiful Huda tahu persis bagaimana komunikasi yang baik Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sangat menghormati para ulama dan para kiai yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan seluruh kiai dan ulama yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin Pak Prabowo juga menjadi ketua panitia pertemuan Sufi sedunia bersama Habib Lutfi. Jadi komunikasi dan hubungan Pak Prabowo sangat baik dengan seluruh ulama, seluruh kiai dan masyayikh yang ada di seluruh penjuru tanah air. Jadi kita tidak terlalu khawatir, kita hormati pilihan PKB. Kan ini baru lamaran, akadnya kan belum. Jadi tidak usah terlalu khawatir berlebihan. Politik itu sangat-sangat dinamis. Kita hormati pilihan PKB, tapi komunikasi kita dengan PKB juga masih sangat baik. Betul kan Bang Huda? Jadi politik itu cair. Jadi persaudaraan itu harus kita jaga. Baik. Loh. Itulah politik Gerindra, politik yang mempersatukan, yang merangkul bukan memukul, yang mempersatukan bukan memecah belah. Itulah politik Pak Prabowo, itulah politik Partai Gerindra. Seperti itu. Ya, narasi Bung Andre. Dan saat ini alhamdulillah meskipun PKB sementara saya kasih catatannya sementara ke sebelah.
kita dalam hari Minggu lalu kita menerima dukungan Partai Garuda dan Partai Gelora. Alhamdulillah, insya Allah setelah ini komunikasi kita semakin intens dengan teman-teman Demokrat, dengan teman-teman PSI. Insya Allah mudah-mudahan Demokrat dan PSI bisa bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Harapannya seperti itu. Setelah itu kita nantikan kembalinya PKB insya Allah bersama Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang menarik tadi juga Anda menyebutkan ada Partai Gelora dan juga Partai Garuda. Nah, kita ketahui Partai Gelora ini juga berbasis Islam gitu. Selain itu ada PBB juga di koalisi Anda ya, Bung Andre. Ini basisnya juga Islam, dan yang di parlemen, partai parlemen ada Partai Amanat Nasional. Basisnya juga ya relatif basis Islam gitu. Nah, apakah 3 partai ini, PAN, PBB, lalu Partai Gelora, bisa menggantikan suara basis Islamnya dari PKB atau tidak kalau hitung-hitungan politiknya menurut Anda, Bung Andre? Ya, yang jelas kami akan merangkul seluruh kekuatan. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya politiknya Gerindra adalah politik yang merangkul, bukan memukul. Apalagi Pak Prabowo selalu menyampaikan berulang-ulang kali bahwa beliau kalau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan merangkul seluruh kekuatan politik. Ya. Jadi tidak akan ada yang ditinggalkan kalau Pak Prabowo diberikan mandat oleh rakyat. Jadi intinya apa? Kita akan terus berkomunikasi, kita akan terus meyakinkan, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Papua, ya, untuk meyakinkan bersama-sama Pak Prabowo. Bahkan di saat kemarin Bang Huda sibuk deklarasi, Pak Prabowo itu siangnya sudah berangkat ke NTT, bertemu puluhan ribu warga perbatasan di Atambua. Ya, bagaimana memastikan warga-warga ex-tim-tim mendapat kehidupan layak di Indonesia. Pak Prabowo sampai ke perbatasan Indonesia dan Timur Timur. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin. Dan alhamdulillah puluhan ribu, ratusan ribu masyarakat memberikan dukungan Pak Prabowo di Atambua kemarin. Alhamdulillah. Jadi intinya apa? Terus optimis, terus berkonsolidasi, dan terus berkomunikasi. Ya. Jangan sampai perbedaan pilihan sementara kita putus silaturahim. Insya Allah silaturahim kami dengan PKB akan tetap terus terjaga. Insya Allah. Poin komunikasi akan saya garis bawahi karena kita akan tanyakan juga ke Pak Suko. Ini soal komunikasi politik yang salah dari PKB dan Gerindra hingga akhirnya berpisah, atau seperti apa menurut kacamata Anda, Pak Suko? Ini bukan salah dan benar, tapi saya kira memang begitulah dinamika seperti kata Mas Andri. Komunikasi itu proses, jadi tidak berhenti satu titik, terus berjalan. Tapi kalau saya lihat di Jawa Timur memang reasoning utamanya adalah ketika yang saya dengar adalah asumsi bahwa Pak Anies agak tidak banyak mendapatkan angka di Jawa Timur, dan karena itu diungkapi oleh Pak Caimin. Ya. Yang menjadi catatan bahwa ya baik ketua di Jawa Timur saya Pak Sadat, Pak Sarmuji, kemudian BKP-nya Pak Halim itu sama-sama NU juga gitu loh. Ya sebetulnya ini seperti sebuah keluarga besar. Saya kira di Jawa Timur juga hal biasa ya dalam tarik menarik semacam itu. Tetapi keputusan itu mengagetkan ya, tidak pernah diduga ketika kami diskusi di kampus pun juga tidak menduga siasat apa ya, pikiran-pikiran menuju ke situ. Saya kira ini yang penting bahwa keputusan itu jangan buat baper itu aja lah. Jadi hal biasa saya kira begitulah ke depan. Baik, Pak Suko sebagai peneliti komunikasi politik di Jawa Timur khususnya karena Anda dari Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur. Tadi ada pernyataan dari Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Khalilstakuf, bahwa PBNU tidak sama sekali punya pilihan tertentu terhadap calon presiden. Jadi tidak akan ada pernyataan dari PBNU secara resmi, kami mendukung si A dan si B. Tapi kita lihat di data pemilu 2019, PKB punya suara yang terbesar di Jawa Timur, ada 4,2 juta suara. Nah, dari pernyataan Gus Yahya dan dari fakta bahwa PKB punya suara terbesar di Jawa Timur, apa yang tersirat dari pernyataan tadi, Pak Suko? Ya, saya kira ini kan mengingatkan ulang bahwa dari dulu kan NU memang kembali ke kitoh. Jadi ya Anda boleh duplikasi misalnya kepengurusan NU dengan PKB secara
seperti itu. Nah, ini sekedar mengingatkan agar mungkin PKB tidak mengklaim bahwa seperti yang diingatkan bahwa tidak ada klaiman terhadap partai yang didukung oleh NU, meskipun prakteknya di lapangan tentu saja ini tarik menarik itu antar pihak itu tetap ada ya dalam praktik ya, tapi setiap klaim yang dimunculkan selalu pada kalimat-kalimat seperti itu. Ya, artinya dari pernyataan Gus Yahya tadi belum ada jaminan 100% bahwa warga Nahdien ini sepenuhnya akan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, begitu Pak Suko? Dari dulu kita lihat misalnya P3 ketuanya Bu Mujintah, beliau juga dari keluarga pendiri NU itu pun juga ada dari P3 misalnya. Artinya apa? Artinya memang NU untuk semua pihak, tidak ada klaim-klaim seperti dalam praktek juga. Tetapi memang kelompok-kelompok itu pasti selalu ada lah. Kelompok-kelompok itu seperti suara-suara individu Nahdien itu akan tetap ada begitu ya Pak Suko ya? Selalu ada seperti itu. Nah ini juga menarik, berarti ya belum 100% lah begitu ya. Nahdien ini akan mendukung secara otomatis Muhaimin Iskandar dan juga bakal calon presidennya Anies Baswedan di pemilu. Tetapi yang perlu dicatat bahwa memang PKB menjadi pemenang nomor 2 sekitar 4.200.000. Kalau hitung-hitungan sebetulnya ketiganya akan sama. Pada awalnya Gerindra pun kalau digabung dengan Golkar dengan PAN itu hampir 6 juta berapa. Tapi posisi PKB kalau dengan PKS dan satu lagi PKB plus Nasdem itu sekitar 7 juta berapa. Jadi angkanya itu agak perolehan dari kalau kita musim 2019 itu relatif hampir sama, seimbang lah kira-kira. Oke. Nah, saya juga akan menanyakan pertanyaan yang sama tadi, saya juga sempat menanyakan ke Bung Andre. Ada Partai Gelora, ada Partai Bulan Bintang, dan juga partai parlemennya di koalisi Prabowo Subianto ada Partai Amanat Nasional. Apakah 3 partai ini yang relatif punya basis Islam bisa menggantikan posisi PKB di koalisi mereka, Pak Suko? Saya kira karena kan belum teruji juga ya. Misalnya Gelora juga belum dapat. Setidaknya ada Partai Amanat Nasional di parlemen begitu Pak Suko. Ya. PAN cukup kuat juga. Artinya gini loh, beberapa partai misalnya kayak PAN, kayak PKS itu meskipun relatif dia di urutan ke-5 atau 6, tetapi mereka unggul istilahnya kuat ya, solid itu, soliditas itu. Saya kira itu kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah floating mass seperti ini. Mereka bisa menjadi influencer bagi sekitarnya istilahnya. Baik, setelah jeda nanti saudara, saya akan bertanya kembali ke PKB, ke Mas Saiful Huda. Ini komunikasi politiknya yang dibangun sebelum keduanya mendeklarasikan diri ini seperti apa? Behind the scene-nya bagaimana gitu? Banyak publik yang belum tahu, tiba-tiba Gus Muhaimin Iskandar merapat ke Anies Baswedan dalam hitungan minggu boleh dikatakan. Karena sebelum-sebelumnya nggak tampak di permukaan begitu. Pasangan ini akan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti akan saya tanyakan ke Bung Saiful Huda setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit.